Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Riani, nomor induk mahasiswa 12006-002 dari program studi Bimbingan Konseling Islam kelas 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku individu perspektif agama Islam, pengamatan dan persepsi, yang terakhir perhatian. Baiklah, materi pertama adalah perilaku individu perspektif agama Islam. Apa itu perilaku individu? Ya, perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku Islami berarti segala tindakan, perbuatan, atau ucapan yang dilakukan seseorang, sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan ada kaitannya dengan ajaran Islam. Semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Dalam perilaku individu perspektif Islam, akhlak juga termasuk dalam perilaku menurut sudut pandang Islam. Akhlakul karimah adalah sifat mulia, terpuji, atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara akhlakul mazmumah adalah sikap tercela atau buruk yang harus dihindari oleh umat muslim. Mengenai lebih jauh tentang akhlakul karimah, setiap manusia harus memiliki sifat terpuji semasa ia hidup di dunia. Lanjut, akhlakul yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki sifat optimis, ikhlas, sabar, menepati janji, pemaaf, jujur, amanah, hemat, dan lemah lembut. Asyaja'ah berarti berani menegakkan kebenaran. Al-qanaah berarti sederhana, merasa cukup dan adil, menciptakan persaudaraan dan persatuan. Lanjut, perilaku individu perspektif Islam bisa disamakan dengan akhlak yang baik sebagaimana memiliki contoh yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti mematuhi perintah Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena setelah kematian tiba, segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, selalu berkata baik. Iya, berusaha untuk selalu berbicara dengan perkataan yang baik dan sopan sudah jelas diajarkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Isra ayat 23. Anak-anak diperintahkan untuk tidak berkata kepada kedua orang tuanya, karena hal tersebut dapat menyakiti hatinya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah, menunjukkan sikap syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam hati, perkataan, maupun perbuatan. Dengan bersyukur, seseorang akan merasa cukup dan merasa rendah hati sehingga dijauhkan dari sifat sombong. Yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Ikhlas merupakan ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh hati dan tidak terlihat wujudnya. Ikhlas, perbuatan orang-orang soleh yang semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian. Oke, lanjut materi yang kedua, pengamatan dan persepsi. Apa itu pengamatan? Pengamatan persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Kemudian individu memiliki perhatian, diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Proses terjadinya pengamatan. Fase fisis, yaitu perangsang ditangkap oleh indera. Yang kedua, fase fisiologis, yaitu perangsang di bawah saraf sensoris
ke sistem susunan saraf pusat. Dan yang terakhir, fase psikologis, yaitu merangsang sampai pada saat pusat dan terjadi kesadaran. Lanjut, syarat terjadinya pengamatan. Yang pertama, ada perhatian kita terhadap perangsang itu. Yang kedua, syaraf sensorik kita harus mampu mengantarkan impuls sistem syaraf pusat. Yang ketiga, ada perangsang yang mengenai indera kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita dapat menyadari perangsang itu. Oke, persepsi. Menurut Slameto, pengertian persepsi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan penciuman. Menurut Eyseck dalam As-Sori menyatakan bahwa persepsi sesungguhnya memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil proses belajar dan interaksi seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat membandingkan keadaan yang dihadapi. Ya, berdasarkan beberapa pendapat yang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud persepsi adalah proses menerima, membedakan, dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indera, sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya. Proses terbentuknya persepsi. Dalam proses persepsi terdapat 3 komponen, yaitu seleksi, yang kedua terprestasi, yang ketiga interpretasi dan persepsi. Oke, yang terakhir materi perhatian. Iya. Nah, apa itu perhatian? Ternyata, menurut Bimo Walgito berpendapat bahwa perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Sedangkan menurut Sumadi Suryaprata mengemukakan pengertian perhatian sebagai perhatian dan pemusatan tenaga psikis yang tertuju kepada suatu objek dan perhatian terhadap sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi jiwa yang diberikan atau ditunjukkan pada suatu objek tertentu dalam rangka menuju pada kebaikan dan perkembangan objek tertentu. Ya, macam-macam perhatian. Nah, menurut Sumadi Suryata tahun 2006, macam-macam perhatian itu sebagai berikut. 1. Macam-macam perhatian atas dasar intensitasnya, yaitu perhatian intensif, terus perhatian tidak intensif. Nah, intensif itu makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, berarti makin intensiflah perhatiannya. Jika tidak intensif, makin berkurang kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, berarti tidak intensiflah perhatiannya. Lanjut, yang kedua, macam-macam perhatian atas dasar cara timbulnya, yaitu ada perhatian spontan, terus perhatian sekehendak. Nah, perhatian spontan itu perhatian yang timbul dengan sendirinya. Terus perhatian sekehendak itu perhatian yang timbulnya didorong oleh kemauan karena tunjukan tertentu. Terus yang terakhir ini macam-macam perhatian atas dasar luasnya objek. Ada perhatian terpencar, terus perhatian terpusat. Oke, ini yang terakhir, hal-hal yang menarik perhatian. Yang pertama itu tersenyum. Nah, tersenyum ini juga bisa menarik perhatian. Iya, tersenyum adalah salah satu cara sederhana dan termudah yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Selain itu, percaya atau tidak, ini merupakan cara yang paling efektif. Jadi, kalian tinggal tersenyum aja sudah bisa menarik perhatian. Terus yang kedua, mirroring. Didefinisikan sebagai perilaku tidak sadar maupun tidak yang membuat seseorang meniru gerakan, pola bicara, atau sikap orang lain. Ketika Anda melakukan mirroring terhadap orang lain,
itu akan menarik perhatian mereka. Tapi melakukannya jangan berlebihan atau tidak ingin terlihat konyol. Yang ketiga, yang terakhir, sapa. Ini sangat mudah loh dilakukan. Jika Anda ingin menarik perhatian seseorang, hal yang paling mudah dilakukan adalah menyapa orang itu. Jika orang yang dituju melihatnya, Anda pasti akan mendapat jawaban balasan. Dengan cara ini, orang tersebut juga akan memerhatikan Anda dan akan menyadari kehadiran Anda, yang akan membuka pintu untuk percakapan lebih lanjut. Nah, ketiga itu hal-hal yang menarik perhatian loh. Iya. Selesai. Terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan juga singgahkan ke akun Instagram kelas kami. Akun Instagram kelas kami yaitu konselor_a. Terus jangan lupa juga ya singgah ke akun Instagram pribadi saya ccrn_12. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.